menolak untuk kayak kalau sudah seperti itu ya harus dilanjutkan gitu. Kalau yang Pertalite ya, Iya, tapi iya. itu kayak hanya alasan untuk supaya apa ya, Iya, supaya alasan risiko menolak tersebut. aja kali. Ya, kalau mereka ini pun dia preminya tinggi banget sekarang gitu loh di Pertalite itu. Ini kan masalahnya masalah Ya, managed care-nya kan, bukan healthcare-nya kan. ya. Gimana kan? Ya, terima kasih. Maaf, kalau ini terlalu Ya, pembahasan. Kalau tadi saya dengar bahwa keuangan dari dana yang kita store itu menyusut drastis. Ya. Kita ingin tahu hal itu kenapa tidak terjadi. Ini belum tersampaikan ya, kepada anggota secara formal. ya. Gitu loh. Jadi ketika yang bilang bahwa keuangannya terus habis, terus berharap dari adanya pendaftaran anggota. Bagaimana bisa akan ada anggota baru kalau tahu dengan kasus seperti ini? Mustahil menurut saya gitu lah ya. Nah, jadi kok jadi mirip ini ya, skema kolusi. Berharap dari tambahan baru untuk yang pertama. Ini benar-benar untuk. Jadi yang pertama saya pengen tanyakan adalah kenapa orang itu sampai habis. Baru kita akan lanjut dengan apa yang mau diputuskan oleh pengurus itu. Kalau jawabannya di mana? Iya. Tapi menurut saya terlalu terima kasih. Terima kasih ya. Iya, dulu di awal itu di tahun 2012 itu kan awal program ini sebenarnya 70, bukan 75. 75 itu kan setelah kita menghitung bahwa dengan keuntungan dana yang kita kumpulkan pada waktu itu sepertinya bisa nih sampai 75 kalau kita propose ke perusahaan yang tiap kali kita bargaining, tiap tahun kita bargaining gitu. Kita cari yang mau 75 gitu. Nah, jadi pada saat di 70 tersebut di awal bayarnya kan 65 juta tuh kan. Nah, itu asumsi kita dengan kenaikan ekonomi. Jadi price daripada si premi itu 5% per tahun. Terus dana yang kita kumpulkan ke aset manajemen. Dia bilang klaimnya dia bilang bahwa produk-produk dia itu rata-rata 12,5% gitu keuntungannya setiap tahun. Jadi dengan berdasarkan data tersebut kan kami kayaknya kalau 12% bisa nih dengan uang 65 juta sampai umur 70 semuanya gitu. Tapi di 2 tahun 3 tahun pertama keuntungannya itu kan besar. Keuntungannya sampai ada 1 tahun itu sampai 45% daripada keuntungan tersebut. Dan dari situ kita menghitung lagi dengan dana tersebut kalau tetap 12,5% dengan ekonomi yang naik 5%, apakah bisa mengcover sampai 75? Bahkan waktu itu pernah saya ngomong sama beberapa teman-teman itu kalau bisa sampai seumur hidup gitu. Nah, tetapi kan perhitungan tersebut meleset nih gitu. Terutama pada saat Covid nih gitu. Jadi saat Covid kayak di 2020 itu kita sampai pernah punya sampai 19 sampai hampir 20 miliar uangnya gitu loh. Tetapi di dalam 1 tahun itu dia tergerus sampai sepertiganya, jadi sisa 13. Jadi terus saya kan khawatir nih. Makanya di 2021 saya bikin pertemuan nih uangnya mulai menipis nih gitu kan. Karena di market, karena diinvestasikan jadi dia tergerus. Iya, gitu. Dalam di aset manajemen kan diatur sama aset manajemen si uang kontrol. Jadi di awal itu program itu begini. Dulu kita semua kepengen punya suatu program kesehatan yang karena kita lepas dari Garuda nih, pensiun gitu kan. Kita kan pensiun gitu. Nah, idenya di awal itu perusahaan asuransi itu mau menerima kalau kita membayar premi tahunan kan. Gitu. Nah, di situ ketika saya masuknya soalnya nggak di awal-awal, jadi sudah di tengah-tengah gitu kan. Jadi ketika di tengah-tengah, akhirnya gimana tolong hitungin dong daripada teman-teman itu bayar per tahun, kayak BPJS kan bayar per bulan tuh. Gitu kan, daripada bayar begitu, gimana kalau bayar sekali aja? Uangnya dikelola koperasi, apakah dipinjamkan ke anggota, apakah masih dimasukkan ke manajemen, masukkan ke deposito. Nah, nanti
dari uang dana yang sudah dikumpulkan itu per tahun dibayarkan premi gitu. Nah kan di situ ada kekhawatiran pasti. Ada kekhawatiran di mana kalau uangnya habis gimana? Kalau kalau tidak mencapai dengan apa yang kita inginkan gimana gitu. Terus ini sampai umur berapa gitu. Nah, kita mencoba ada satu stepping stone harus sampai umurnya berapa ya? Gimana kalau kita cover sampai 65? Tapi pasnya cuma 5 tahun. Gimana kalau 70? Gitu. Gimana kalau 75? Rata-rata pilot Garuda meninggalnya di umur berapa kan gitu. Itu mohon maaf, itu ada lagu. Itu kita hitung, coba kita 70 dulu ya, satu stepping stone pertama nih 70 gitu. Jadi daripada kita tiap tahun ngebayarin, which is sebenarnya akan mahal juga kalau 5% per tahun, 5% per tahun itu dalam 10 tahun dia waktu itu kita hitungkan ada di brosurnya itu saya lupa berapa itu sampai 200 juta gitu, daripada bayar 200 juta per tahun kita bayar ya udah 65 tapi diinvestasiin, bisa nggak kita cari aset manajemen yang bisa merencanakan hal tersebut gitu. Nah, perencanaan hal tersebut itu di awal bagus gitu kan. Tetapi begitu pas saat kemarin itu ekonomi nggak begitu bagus, ya di situ dia mulai tergerus karena dana preminya itu kenaikannya nggak 5%. Gitu. Ternyata lebih dari itu. Itu bahkan ketika di awal COVID itu dari yang di bawah masih di bawah 10 juta, terus tiba-tiba dia 12, dia 13 gitu kan. Itulah yang lama-lama menggerus gitu. Nah, saya coba untuk share, bahkan pernah waktu itu saya minta harus ada, jangan saya sendirian, sebenarnya harusnya ada dari anggota peserta yang lain menjadi semacam pengawas gitu loh, dewan. Ini investasinya akan bagaimana, ini perusahaan yang akan dipilih yang harusnya yang seperti apa, benefitnya bagaimana gitu kan. Jadi bisa ada balance lah gitu, bukan balance saja tapi ada bantuan gitu kan, bantuan dari para peserta juga gitu. Saya mengerti. Kenapa? Iya, Gap, di meeting waktu itu pas saat COVID, jadi di Zoom meeting gitu. Iya, di Zoom meeting, Gap. Dan di selebaran berita juga gitu. Oke, Gap, sorry, Gap. oleh semua anggota itu tidak berhitung, bahkan masalah ini saya baru tahu di rumah sakit dan Oke, Gap. asuransinya itu ditolak. Oke, Gap. Terus saya telepon ke sini, baru tahu ternyata masalah jadi pengelolaan keanggotaannya kita pengawasan. Ya. Terus yang kedua, pemilihan aset manajemen. Jangan memilih yang berisiko tinggi. Kalau dia ini masih rata-rata awal kita dapat uang berapa? Kita top up Ya. dan itu baru sekarang dari zaman dulu skema polisi sudah. Jadi saya melihatnya adalah tergerusnya biayanya karena salah mengalokasikan pada bukan karena kenaikan asuransi itu pajak tidak daftar dengan usia yang sudah pasti premi. Saya sekarang kalau saya daftar premi sendiri ini ada tinggi. Iya, Kak. Itu yang ya saya rasa semua masalah ini terjadi karena tidak ada transparansi yang baik. Seharusnya setiap tahun kan ada anggota laporan itu pernah tidak disampaikan ke kami. Tahun
Oh, Ini biar orang yang lagi jadi setiap ngomong bisa kedengaran dari Zoom. iya iya. Ada di video kok, itu direkam kayak di YouTube. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Biar kelihatan kedengaran semua sama orang-orang yang lagi. Gak apa-apa kan, ngomong aja. Ya itu aja menurut saya sih. Saya rasa itu tadi transparansi sama laporan yang secara berkala buat kita semuanya itu nggak disampaikan dengan benar. Banyak kok produk-produk yang bisa kita ambil untuk menghindari kerugian yang makin dalam gitu. Iya, iya. Ya. Makanya waktu kemarin ada Zoom itu pun juga yang bulan Desember itu pun juga tidak di-manage dengan baik. Zoom jam berapa sudah ada pengumumannya, ternyata pada saat itu standby kok nggak ada. Ditanya pemundur, katanya kapan lawannya lagi apalah segala macam itu. Akhirnya, ini udah ada rekamannya. Nggak ada pemberitahuan ke kami juga. Kalau Zoom hari itu dibatalkan, nggak ada. Operasi itu adalah keterbukaan. Iya. Enggak, hari itu tidak dibatalkan kok, maksudnya tetap berjalan. Iya, tapi Ada. saya juga nggak bisa kok. Gitu. Saya beda di jam. Saya pagi sengaja hari itu. Saya open itu nggak bisa. Oke. Apa yang penyebabnya saya juga nggak tahu. Kalau kenapa waktu itu hari saya nggak bisa ikut. Yang saya terima adalah saya minta itunya, rekamannya itu kan. Ada kok, itu saya masih saya save itu. Barangkali ada yang lain, silakan. Pagi ini. Ini tanggal 9, sebentar lagi nih, Kapten Wawan. Enggak. Pengelolaan keuangan kita seperti apa? Itu yang perlu terjawab dengan Ya, kita memilih aset manajemen itu sebenarnya yang konservatif sih, Apa? yang konservatif. Kalau dilihat, karena meeting di awal itu kita tidak ingin mengambil resiko yang tinggi kan, gitu. Jadi 12,5% itu konservatif, maksudnya tidak mengambil high risk, bukan di dalam reksadana saham gitu, seperti itu. Tapi pasti satu yang di pasar uang, gitu ya, dan yang satu adalah memang di equity. Tapi itu bukan yang extremely kayak high risk gitu, karena kalau kita menghitung high risk kayak 30% atau 40% itu kan terlalu berisiko, nggak akan bisa tercapai gitu. Nah, si aset manajemen ini pakai Samuel aset manajemen di awal gitu. Terus dengan berjalannya waktu kita bekerja dengan dua aset manajemen lagi gitu. Tapi bukan yang high risk gitu. Nah, tapi saya pernah minta izin untuk memakai yang high risk. Gitu. Jadi pada saat COVID itu kalau kita tidak ke yang high risk, ini kita nggak akan tercapai. Jadi akan ada beberapa anggota yang nggak akan sampai umur 72 waktu itu gitu. Karena dari 75 terus turun lagi 72 kan gitu, nggak akan bisa tercapai gitu. Tapi akhirnya juga nggak animonya tuh yang konservatif aja seperti itu sih ya. Ya, artinya tidak hanya soal high risk-nya, artinya high risk di sini kan bukan soal bunganya ya, atau apa bagi hasilnya, tapi perusahaan yang dipilih gitu loh. Iya kan perusahaannya. Nah iya, perusahaan yang dipilih kalau swasta tuh ya high risk menurut saya. Kenapa tidak mengambil misalnya yang dikelola pemerintah? Oke. Karena itu lebih aman daripada kita mengelola mempercayakan kepada swasta. Begitu dia bilang pilot selesai. Tapi kalau perusahaannya pemerintah punya, kita masih bisa ada harapan dengan pemerintahnya. Nah ini yang tadi saya bilang, bicara high risk itu tidak hanya soal nilai apa persentasenya gitu loh.
Oke. Tapi siapa di belakang perusahaan ini gitu loh. Itu kan juga harus kita lihat juga gitu loh, bahwa ini high risk tidak. Ya. Gitu. Jadi ya unsur kekurang hati-hatiannya masih terlihat di sini kalau menurut saya. Kalau nggak itu dijelaskan ke halayak gitu. Soalnya sih enak juga, Mbak. Pernah nggak hal ini juga dikomunikasikan dengan Halayak gitu, dengan dekat anggota. Hmm. Kalau memang tadi statement dari Kapten Pahlawan adalah berusaha ada pengawas dari anggota gitu kan. Tapi dalam pemilihan anggota dikomunikasikan nggak? Diajak nggak kita? Gitu loh, kan nggak ada gitu. Gimana kita bisa mengawasi ya anggota? Oke. Ya nggak? Kalau tadi statementnya Kapten Pahlawan seperti itu, ya bisa aja itu kan hanya statement pahlawan saat ini. Saat dulu terkomunikasikan nggak statement itu? Kita nggak tahu gitu loh. Ya, itu. Ya kita honestly lah. Gitu. Iya. Iya, tapi honestly pada waktu itu pemilihan produk, pemilihan kayak konsultan, aset manajemen dan segala macam itu sebenarnya bukan hanya dari sedikit orang, maksudnya itu kan melalui suatu rapat juga, bukan hanya satu orang sendirian gitu. Jadi itu juga rame-rame juga gitu, memutuskan untuk Katanya. Rame-rame ini siapa aja? di di tahun 2012 maksudnya di Badan Kepengurusan Koperasi dan Badan Pengawasnya kan BPAPG. Jadi semuanya terlibat, bukan diputuskan hanya satu orang aja. Jadi ketika dan waktu rapat pertama kali kita enaknya mau per tahun atau kita menggunakan dana langsung, itu justru waktu itu di bawah sih. Waktu itu kan ruang ini belum ada nih. Di bawah itu waktu itu rame gini, dan ide itu pun datang dari para peserta, bukan dari yang membuat si produk itu gitu. Iya, waktu itu kan rame-rame kayak gitu. Jadi mendingan daripada gitu kenapa nggak gini gitu. Ya nggak seperti itu waktu itu. Nggak. Saya begitu. Iya. Jadi kami bukan datang terus menawarkan enaknya gini aja, nggak begitu kan, dari rame-rame terus ngumpul kecil-kecil, kenapa nggak gini aja, kenapa gini aja, coba gitu. Jadi prosesnya itu bukan dalam 1-2 bulan juga, prosesnya itu 1 tahun ya, 1 tahun lebih gitu. Sampai oh ya udah ini yang akan kita ambil gitu. Jadi bukan sesuatu produk yang dibikin. Karena di awalnya itu kan sebenarnya program ini bukan KPI-nya, bukan pekerjaan di koperasinya kan gitu. Jadi koperasi itu nggak ngurusin ini gitu tadinya. Jadi kita mau ngurusin kayak simpan pinjam, mau buka toko, mau jualan, jadi nggak ngurusin asuransi. Karena ada ide ini, terus APG mungkin berpikir bahwa harusnya APG nggak ngurusin duit sebanyak ini nih gitu. Jadi kebetulan koperasinya pada saat itu ya akhirnya ada saya gitu kan. Gitu. Asuransi salah satu produk dari koperasi. Jadi pada akhirnya ya di sini saya ingin mempertanggungjawabkan pertanyaan teman-teman bagaimana gitu, sampai apa ya, kalau mau dibilang puas nggak akan puas juga sih gitu. Makanya saya nggak kepengen mendefense apa-apa karena situasinya itu sudah di mana saya sendiri aja sudah terbebani dengan ini, mikir gimana nih, sudah beberapa bulan gitu kan. Saya nggak kepengen mendingan kayak oh ini sebenarnya 75 atau 72 70 gitu ya, di awalnya emang 70 tapi percuma juga, nggak kayak gitu loh gitu. Ya 70 ya. 75. Awal-awal aku pas kita masuk 70.
Mohon izin. Boleh bicara. Dan kenapa ada yang mau bicara di Zoom? Jadi kalau menurut saya sih soal pemilihan aset manajemen dulu orientasinya bukan soal aman atau apa, tapi lebih kepada perputaran dana ini bisa nggak membiayai askes sebesar biaya askes yang diperlukan tanpa mengurangi modal awal. Kayaknya sih itu lebih orientasinya. Makanya lebih dilihat dari pemberian 12,5% itu di waktu itu dihitung cukup untuk mendanai. Ngapain uangnya habis kalau bisa didanai dengan cara lain, kan begitu. Jadi cara pandang dulu sama realita akhirnya memang berbeda. Sekarang yang ingin saya tanya, kira-kira Badan Pengurus sudah membuat solusi seperti apa? Jadi tinggal kita ambil aja kita maunya gimana. Daripada kita mundur-mundur lagi, akhirnya nanti jauh ke belakang. Karena harus diingat bahwa sakit itu bisa datang kapan saja. Dan keperluan perawatan itu bisa datang kapan saja. Justru itu yang lebih penting menurut saya sih. Tapi boleh aja sih orang punya pendapat masing-masing. Ya, ini Kapten Sais, silakan ya kalau mau memberikan solusi. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Saya Isai sampai Sule. Saya sekarang baru tahu masalah ini pada tanggal 6 Januari 2026. Diundang rapat oleh BP Koperasi. Kemudian terkaget-kaget ternyata ada masalah besar di Jamkes. Kemudian dari bulan Januari itu saya dan tim BP APG melakukan audit dan investigasi. Didapatlah kesimpulan bahwa pengurus koperasi ini tidak punya niat jahat. Itu dulu yang pertama. Tidak punya mens rea, tidak mengambil keuntungan untuk pribadi masing-masing. Tetapi terdapat kesalahan dalam mengelola, tidak pegang teguh prinsip kehati-hatian, sehingga kurang jeli dalam menentukan tempat berinvestasi. Yang pertama. Yang kedua, kami simpulkan juga pada saat pengelolaan Jamkes ini, premi di awal tahun 2012 itu kan 5,8 juta. Kemudian naik setiap tahunnya, 2014 jadi 6,3, 2017 jadi 7,1, 2019 jadi 9,1, dan 2022 naik 11 juta, 2024 dan 2025 jadi 14,5 juta per tahun. Tentunya seharusnya tidak demikian cara mengelolanya. Harusnya ditawar preminya jadi tawar-menawar yang harusnya sengit supaya premi ini tetap di bawah 10 juta sehingga investasi awal yang Bapak Ibu berikan bisa cukup menanggung sampai usia 70 tahun dari janji di awal mereka. Masalah ini baru sampai ke saya, ke tim BP APG itu baru 6 Januari dan kami selesaikan audit selama 1 bulan lebih dan inilah hasilnya. Kemudian karena tidak terdapat niat jahat, oleh karena itu kami memutuskan untuk membantu. Saya ketemu dengan VP Benny Life,
Aksa Mandiri, VP-nya, bahkan ke Mandiri Health. Saya ketemu beberapa kali dengan Direktur Mandiri Health untuk meminta tolong. Jadi Mandiri Health akan menolong, membantu, tetapi manfaatnya akan jauh lebih sedikit mungkin. Karena uang yang tersisa di Jamkes, menurut laporan dari BP Koperasi, sudah habis terpakai. Karena memang kalau dihitung dengan mudah, kalau setoran awal itu 2012 65 juta, sudah habis di tahun 2023. Jadi uang itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, saya sudah mencoba minta tolong ke Direktur Mandiri Health untuk membantu, dan syukurnya mereka mau membantu. Nanti kartunya itu Mandiri Silver, Mandiri Health Silver, bukan Gold. Manfaatnya bagaimana, detailnya masih mudah-mudahan nanti tanggal 9 April sudah ada jawabannya. Kemudian uang untuk premi setahun ke depan akan dibayarkan oleh koperasi, akan ditanggung. Untuk tahun berikutnya kami akan bicarakan lebih lanjut lagi. Dari BPAPG bisa membantu seperti itu. Jadi ngobrol sama teman-teman itu, kita kan kelasnya VVIP nih. Turun nih. Ya, kelas 1. Kita nggak menuntut VIP ya. Yang penting cash-nya itu yang memudahkan. Nah, jangan sampai kita top up sama riba. Nah, itu kita hindari. Mau bagaimana kelasnya itu silakan ya. Itu kan. Sama. Jadi yang kurang dari 10 tahun ya pasti harusnya masih ada sisa. Tetapi yang sudah lebih dari 10 tahun. Tadi ide yang mau kerjasama dengan InHealth memang saya pribadi cukup hal yang baik. Cuman begitu nanti diinformasikan benefit facility seberapa, itu juga kita dipelajari dulu, nggak harus. Oh, setuju nggak begitu kan? Oh, kita sedang tahu. Okay. Masih terjadi tawar-tawar ini dan saya membantu langsung untuk tawar-tawar. Terima kasih. Ya, itu dia. Nah, itu bisa dicoba. Kalau bisa komunikasikan dengan InHealth. Dan usahakan itu juga, Kep. Jadi supaya InHealth-nya menjadi konsiderasi menerima kita sebagai anggotanya gitu. Karena banyak asuransi juga karena tahu BPJS banyak manfaatnya, jadi mereka bisa combine dua-duanya. Mana yang ditanggung BPJS, mana yang ditanggung sama mereka. Mereka bisa ngitung itu kan. Dari Mandiri Aksa dan BNI Life menolak, tidak sanggup mereka. Tinggal Mandiri Health Silver ini mudah-mudahan ada angka yang keluar dan sudah terjadi negosiasi. Anakku dokter. Kasih tahu ini InHealth ini paling gede sama obat. Enggak ini. Paling gede sama obat. InHealth. Nggak ada yang mau. Sudah semua kita pilih, tidak ada yang mau. Susah karena sudah, mohon maaf, di atas usia 60 semuanya menolak. Itu juga saya sudah minta tolong. Saya juga akan nolongin kalau ada niat jahat dari BP Koperasi. Jadi saya tolong kalau nah, bisa combine. Itu ide bagus banget. Ide bagus banget.
Sama untuk yang itu kan general diterima dari awal sampai kapan nanti selama 20 tahun ya. Terus pada training selama 20 tahun stop. Kita cover asuransi cover sama mereka sampai 1995. General ya. Oke. Jadi kemudian next ini adalah untuk orang-orang itu. Kalau di bawah hati untuk yang junior yang kerja selama 20 tahun saya ini yang bulan biar mereka yang kelola uangnya sampai umur 95. Ya. Tapi perlu dimengerti juga perusahaan-perusahaan asuransi yang kita bicara ini bukan perusahaan asuransi yang seperti itu kayak Generali, Prudensial gitu kan, yang dia mengelola dana si peserta gitu. Nah kalau perusahaan-perusahaan ini nggak seperti itu, kita mesti membayar premi tahunan karena ini asuransi kesehatan. Ya. Begitu pensiun kasih 96 juta ke APG. Dan kita ini nggak mau tahu awalnya saya begini ada asuransi berani sampai untuk Juni maka apa jadi kalau proses percuma ini termasuk saya dari balik ngasih uang nggak takut udah kakinya aja bismillah aja ini bukan ya. Kita yang kasih tiap tahun si calon itu orang sampai begitu itu salah. Ya. Salah. Kenapa dari awal asuransi itu sampai 75 terus ya. Perusahaan gua. Tapi masalahnya orang badan yang dipercaya ini tidak amanah juga ternyata guys. Yang keroknya itu mereka. Itu yang terjadi. Mereka menaikkan harga yang tadi saya sebutkan. Ya, dia juga kurang tidak amanah ya. Konsultan yang tadi itu yang dipakai setelah hasil audit kami itu menjalankan kalau saya bilang itu nipu juga menaikkan premi tiba-tiba dari 9 juta jadi 14 juta. Nah, itu jangan naik saya. Nah, di sini yang agak baik mungkin. Oke. Dilanjut ya. Mungkin dapat fee atau gimana ya? Kan kita nggak tahu. Kalau memang tujuan tadi kita bilang jujur. Soalnya begini, saya temukan izin bicara. Izin bicara. Berani dia. Sebenarnya besar tuh. Oke. Kita pensiun umur 60. Ya. 15 tahun dia. 15 tahun cukup berani 96 juta. Sayangnya perusahaan ini tidak baik ya. Itu yang pertama. Pun kami yang menemukan pada saat audit, dia merubah servis dasar tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari BPK Koperasi. Ini jahat nih. Dari premi yang seharusnya bayarnya pakai premi, tetapi jadi ASO. Jadi administrasi service only. Jadi orang ngumpulin duit sebesar 2,7 miliar, kemudian dia reimburse. Saya mencurigai dia melihat setiap tahun ini cuma habis 2 miliar, dia mau ngantongi 700 jutanya ini. Jadi perusahaan ini jahat. Prinsip gantian itu tadi. Ada perjanjian izin bicara. Karena kalau itu harusnya ada, karena tidak sedikit jumlah uang yang dikelola tersebut. Kalau sampai tidak ada perjanjian, saya bilang adalah
dari badan pengurusnya. Tapi kalau ada perjanjian kemudian mereka deviate dari perjanjian tersebut, ya ini udah kriminal. Udah kriminal. Dan perlu dilaporkan. Karena apa? Kami yang sebagai peserta asuransi ini cuma bisa mempertanyakan pada BP. Nah, BP dalam hal ini kalau memang terjadi hal dalam tanda kutip deviasi dan perjanjian tersebut tanpa konsultasi atau ada kesepakatan baru, adendum baru, berarti dia sudah melakukan tindakan prestasi. Nah, itu. Terima kasih. Saya sepakat itu. Memang kalau ada yang kriminal ya harus di. Ini yang mau saya ubah. Ada apa pasti? Oke. Tapi saya defend boleh lah, saya defend. Saya ini pribadi ya. Saya masuk di pengurusan itu di tengah-tengah setelah awalnya itu ada konsultannya, ada aset manajemennya gitu. Jadi saya tidak ikut memilih. Gitu. Itu salah satu. Nah, ketika berjalannya waktu, kerjasama itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu antara kita para peserta dengan polisnya itu kita para peserta dengan asuransi kesehatan. Jadi konsultan itu nemenin memberikan negosiasi kepada mereka untuk kita mendapatkan benefit supaya kita mendapatkan benefit yang tinggi lah. Saya bukan orang asuransi soalnya, jadi saya nggak mengerti itu gimana dulu itu outpatient itu apa aja, kenapa ada preminya dental, kata jargon-jargonnya itu kan saya nggak ngerti. Gitu. Jadi kalau pada waktu itu saya kenapa setuju ketika sudah ada konsultan saya ngikutin saja, oh ya benar karena saya belajar gitu. Nah di tahun berjalan itu akhirnya udah mulai belajar kayaknya kita bisa sendiri deh, gitu kan. Mencoba izin kepada konsultan juga kalau saya directly aja kan berarti saya tidak perlu menambahkan uang buat bayar komisi nih, bisa apa tidak, tapi ternyata nggak segampang itu. Jadi perusahaan asuransi itu kalau kita nggak pakai broker gitu, nggak pakai broker, dia juga kayak yang akan dealing sama orang-orang yang nggak bakal ngerti mengenai keasuransian gitu, karena keasuransian itu perlu ngerti gitu loh, OJK gitu ya, perlu ngerti kita berlicense gitu. Jadi kalau kita ngomong nanti dia akan bingung, jadi dia akan susah, makanya didampingin broker. Nah, oke, kalau sudah begitu, memang akhirnya harus ada ya. Tapi saya tetap nggak percaya sih, saya pengen nyoba terus gitu. Tapi setelah bertahun-tahun, akhirnya kalau kita ngobrol dengan yang seniornya juga, lu daripada begitu susah, konsultan itu dia memang sudah di situ gitu. Semua orang pasti bisa nyetir mobil ya kan, gitu. Tapi nggak semua orang bisa jadi supir atau mau jadi supir, gitu kan. Jadi begitu ngomongin asuransi, kita mau deal dengan asuransi, kita bisa directly kayak yang kita lakukan juga kita directly, tapi akan sulit gitu loh pada waktu itu. Izin bicara. Saya nggak mengerti, saya bukan orang asuransi itu saya menawarkan kan nggak gitu kan, cuma diberikan tugas. Iya agen, broker itu maksudnya kayak gitu. Konsultan itu agen itu. Konsultan itu sebenarnya bentuknya agen tadi. Agen tadi itu ya. Cuman dia bukan agen personal. Dia punya perusahaan sendiri, dia menjadi broker buat banyak asuransi. Jadi ya dari awal sudah ada kemudian sekarang di tengah jalan. Izin bicara. Halo. Memang kita izin bicara. Halo. Presiden APG kemarin, saya sebenarnya sebagai Dewan Kehormatan APG kemarin meminta untuk APG dan Koperasi melakukan audit forensik kasus ini. Cuman permasalahannya, kenapa kita minta audit forensik, kita mencegah jangan sampai terjadi laporan ke polisi LP lah, bikin LP. Karena di LP juga sama audit forensik juga. Ternyata biaya audit forensik itu terlalu tinggi.
untuk kasus ini aja, bisa MM-an. Ngapain kita keluar duit sebanyak itu? Makanya saya minta BPAPG dan yang kebetulan ada ahli-ahli keuangannya di sini untuk mengaudit koperasi internal. Ketemulah semua banyak yang harus dibenahi. Nah, makin kita gali ke dalam, makin banyak yang kita temui. Tapi ini harus kita selesaikan. Makanya saya bilang untuk kita mencari solusi dulu sebelum tanggal 9 April. Kalau bisa dapat solusi 9 April, salah satunya yang sudah hampir ini dengan Mandiri Health. Mudah-mudahan sebelum 9 April jangan sampai ada hari yang kosong. Diharapkan gitu, kalau ada yang hari kosong tanggal 10 April, awak ya masuk rumah sakit, beda cerita nanti kan, nggak ada asuransinya. Tapi sampai tanggal 9 Sampai tanggal 9 masih ada, masih pertalite. Izin bicara. Halo. Nah, kita berusaha untuk mengejar itu, gitu kan. Karena kalau sampai ada, iya, kalau yang ada penyakit bawaan, silakan sekarang. Karena tanggal 8 pun, selama klaimnya tanggal 8 masih ditanggung. Grisa. Ya, kemarin ikut Zoom mereka dengan anggota itu dari Grisa. Ya, jadi menjawab kalau ada main-main, kalau ada ngomongin main-main bisa diperiksa di audit ya. Nggak ada. Nawarin. Ini perusahaan asuransi konsultan nawarin, ini pemakaian di tahun ini ada sisa dana. Pernah juga soalnya gitu. Ya transfer aja ke Koperasi. Itu masukkan di dalam dana itu. Honor kami dari Koperasi itu tidak berasal dari situ soalnya. Karena kami Koperasi itu nggak ngurusin itu tadinya gitu. Itu berasal dari simpan pinjam, bisnis simpan pinjam gitu. Bisnis kalau ada jualan kaos dulu gitu, jaket dari situ. Bukan dari ini. Jadi dia memiliki account gitu. Halo. Dari semua, jadi nggak pernah diambil buat apa tadi main-main gitu kan. Boleh bicara? Ada yang mau bicara? Boleh sebentar. Jadi satu tahun ke depan bisa. Boleh. Sebentar lagi terputus. Nggak boleh bicara, minta izin dulu sama sakno.com. Nilai-nilainya terputus sama detail-detailnya bahas kan harus ditawa, apalagi kita bisa sudah combine dengan BPJS. Usul dari Captain dengan BPJS ini BPJS atau gimana? Ya. Harus ditawar ya, kalau nggak ditawar. Ada yang mau bicara? Sudah boleh bicara? Ya, ada yang mau bicara dulu Dari Zoom? Ya, silakan kan. Oke, terima kasih. Kalau saya ikutin dari tadi, semuanya itu kan sudah berlalu ya. Jadi memang dari pengurus juga sudah apologize gitu ya. Sekarang tinggal ke depannya aja bagaimana. Kalau belum sampai di kesimpulan atau putusan, saya boleh mau tanya, pertama, tadi disebut mandiri ya, tapi silver. Terus peserta yang dari 2012 dianggap sudah habis uangnya. Apakah ke depannya dianggap sudah tidak jadi peserta lagi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah nanti berupa cashless atau lainnya? Yang ketiga, sebaiknya yang manfaatnya itu mungkin tidak seperti yang sudah kita terima sebelumnya. Bisa aja diturunin manfaatnya. Itu aja, terima kasih.
Iya, sebenarnya semuanya masih semuanya masih dinego ke Mandiri tentang berapa banyak dan pembayarannya. Mohon izin bertanya. Kira-kira kita ini ada yang tahu nggak sih dari mana lahirnya jam ke sini? Jadi sampai tanggal 9 sudah harus putusan ya, mudah-mudahan. Gitu ya. Ya kan, maksudnya tanggal 9 sudah ada putusan kita. Mudah-mudahan. Kalau belum ada putusan kita gabung sama penderitaan. Ini maksudnya kalau sembahyang itu cara bayarnya gimana gitu kan? Suara. Keminya kalau diusahakan cashless, tetap kita cashless. Baik, kalau dilihat tadi, seandainya tadi diputuskan kan sudah dipropos yang setahun ke depan. Kalau setahun ke depan, lalu nanti terjadi pergantian pengurus koperasi APG. Untuk tahun-tahun berikutnya bagaimana? Pertanggungjawaban dari pengurus yang sekarang bagaimana? Ya kan? Kalau ini setahun ke depan aja kita susah, apalagi tahun-tahun berikutnya. Kalau seandainya tahun-tahun berikutnya seperti ini lagi, banyak menguras waktu, banyak menguras pikiran, banyak menguras tenaga. Nah, kan pengurus baru nanti juga bingung. Nah, pertanggungjawaban dari pengurus sekarang gimana? Apakah hanya dengan tahun ke depan ini saja? Untuk tahun-tahun berikutnya gimana? Terima kasih. Iya. Ini akan bertanggung jawab. Kalau dari rapat kemarin, memang kita ngomongnya kooperasinya gitu. Tapi ini pengurusnya kayaknya personally. Jadi, ya, sesuai dengan undang-undang. Nah, tolong Nek. Bukan. Sisir. Rambut gua berantakan. Pintunya dibuka. AC-nya hidupkan. Jeffrey, lu kepencet terus tuh. Di undang-undang juga ada yang memang jadi dia masa itu jadi pengurus dia kan selama dia hidup dia jadi dia wajib bertanggung jawab. Adapun baik di perdata maupun pidana semuanya menjadi tanggung jawab. Dan pidana baik nanti bergantung pengurusannya, koperasi tetap bertanggung jawab, tapi untuk kasus yang sebelumnya itu terkait dengan badan pengurus itu individunya. Jadi itu yang perlu dipahami buat teman-teman juga. Kita di APG juga berusaha membantu koperasi karena koperasi namanya koperasi APG ya, dan asuransinya juga waktu itu membawa nama APG. Ya. Bicara organisasi tanggung jawab semua ada di pengurusan koperasi. Di APG dalam hal ini selalu menjadi badan atas dari koperasi. Nah, begitu kita temuin yang kemarin itu, kita dalamin ternyata makin banyak, sehingga kita coba mencari escape route yang paling singkat dulu aja untuk 1 tahun ke depan. Koperasi APG sepakat pokoknya selama 1 tahun ke depan itu kalau
kita bisa deal dengan Inhel, itu dibayar full sama koperasi. Entah duitnya dari mana, entah Wawan yang jual rumah nanti, entah Wawan yang jual jempol, itu urusannya pengurus koperasi. Kemudian ke depan, setelah tahun berikutnya itu akan kita coba melihat yang mana yang terbaik yang akan kita lakukan. Apakah kita memang harus melakukan bayar mandiri nantinya, ataupun setengahnya ditanggung koperasi, karena memang untuk dana Jamkes kemarin karena ada investasi yang sekarang masih dikejar. Mudah-mudahan kalau bagian bisa dapat aja, paling tidak sudah meringankan lah, dia nggak perlu jual rumah, dia nggak perlu udah nggak laku, rumahnya udah diborong. Tapi job selesai, walaupun itu menjadi bercanda, saya memang jual rumah kan. Kita adalah kalau jadi sebenarnya ini senior saya selalu ingin menyenangkan gitu. Nah, bagian besar kehidupan saya itu di sini gitu. Jadi kalau ada yang ingin mengajukan, menganjurkan atau memberikan ide, dari saya selalu menerima. Sampai ya di tahap ini pun kalau memang wah lu tanggung jawab di rumah, oke, kalau itu yang mau teman-teman melakukan ya, tapi memang ada batasnya kan. Saya memohon supaya saya nggak benar-benar miskin aja gitu sampai mau minta-minta gitu aja. Tapi saya bertanggung jawab ya. Aside daripada saya nggak bisa siapa kita sih lagi misal mengejar yang investasi tadi. Memang perusahaannya itu sudah dinyatakan valid secara hukum. Jadi memang harus kita lakukan dan tahun kedepannya kita bicara yang hal yang berbeda. Tapi kalau mungkin sama sekali kita nggak bisa dapat, mungkin the worst skenario untuk tahun ini cuma sounding aja ya. The worst skenario-nya adalah untuk setelah setahun nanti ditanggung sama koperasi, tahun berikutnya mungkin kita akan bisa kolektif lewat koperasi, tapi bayarnya pertama. Kemungkinan to the world. Karena memang yang dia melakukan investasi itu adalah hal yang wajar dalam bisnis asuransi. Tapi ternyata perusahaan itu sebenarnya perusahaan yang cukup bagus, terkenal juga, bahkan jadi ketua asosiasi fintech Indonesia yang memiliki. Jadi sebenarnya cukup bisa dipercaya harusnya. Cuman after COVID mereka nggak tahu kok duitnya udah banyak kumpul, dia kabur ke Dubai sana, dihancurin lah perusahaannya di sini. Ya banyak yang berdampak, kita termasuk salah satu korban. Jadi kalau dibilang tadi niat jahat pengurus koperasi tidak ada, memang kami belum menemukan niat jahatnya. Tapi karena kita bukan ahli forensik, yang bisa menemukan niat jahat itu Tuhan sama ahli forensik doang kan ya. Kira-kira gitu. So, ya. Kita tahunya sebagai lembaga tahunya juga jaminan kesehatan sampai ada 75, ada 72 gitu kan. Dua, kita bersedia sanggup bayar premi, ada 60, 65, ada 96 gitu kan. Dua itu yang kita merasa umur 72 apa 75 sesuai itu. Nah kalau di extend cuma 1 tahun, ya kan, tidak ada jaminan tahun berikutnya kejadian masalah seperti ini lagi. Ya kita misalkan ada ide tadi mungkin the worst condition kita harus top up, tetap aja nggak sesuai dengan komitmen awal gitu. Nah kenapa kok cuma tahun bisa 2? Jadi kita saya pribadi bang next time tahu, ya, kan, tidak ada jaminan untuk next seperti apa. Jadi tetap yang kita dari awal saya bayar, berani bayar 96 juta, 75 ya, tetap itu enggak. Iya, betul. Logikanya itu sebenarnya
tahun berdepannya itu ada di benaknya pengurus. Ibaratnya sampai 75 pun harus dibayar gitu ya. Cuman kondisi kalau kita ngelihat realitanya aja kondisi yang sekarang karena kita ada di sini. Tapi itu juga haknya anggota. Kalau anggota merasa haknya tidak bisa didapat, terus menganggap itu sebagai kesalahan entah koperasinya, entah kesalahan badan pengurusnya, ya silakan melakukan sesuatu, ya silakan aja, itu hal yang wajar kok. Jadi ibaratnya begini, kita sampai sekarang mencegah jangan sampai anggota melakukan legal action gitu aja, sampai sekarang. Ya, nah kita berusaha membantu, ya karena kita belum menemukan niat jahatnya. Kalau niat jahatnya dibagi-bagi gue sih bisa lah, niat jahatnya aja nggak kelihatan gitu kan. Kalau misalnya itu sampai waktunya kita harus melakukan di tahun berikutnya setelah tahun ini, terus ada yang merasa ini nggak sesuai dengan perjanjian awal gue mau masuk ke legal, silakan itu sah saja. Yang masih tergambar sama kita di sini semua masih dalam bentuk the worst, tapi kita mencari yang terbaik nantinya dalam 1 tahun ini. Siapa tahu misalnya duitnya itu balikin, nambah lagi setahun. Jadi ya memang model asuransi yang seperti ini kemarin bisa berjalan sampai 75. Syaratnya ada 2, pertama minimum anggotanya 200, yang kedua per tahun minimum ada 20 orang tambahan. Dan itu nggak berjalan sejak 2019 ya, nggak ada tambahan karena COVID apa segala macam, nggak ada tambahan. Itulah berdampak terhadap cash flow dari 2020 masuk. Ya nggak 20 orang pula, abang aja sendiri masuk. Iya, maksudnya di 3 tahun terakhir ini sama sekali nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk sama sekali. Jadi itu berdampak anggota baru itu karena trust tuh. Karena trust. Bisa penyebabnya itu kedua, banyak faktor lah, bisa faktor ekonomi, bisa karena ngapain ntar aja lah, gue masih lama pensiunnya, gue masih punya in-health gitu kan ya. Sementara yang mau pensiun nanti ini tinggal 1 kelompok doang nih, kelompoknya Muzaini CS yang jumlahnya belasan orang. Habis itu 8 tahun lagi nanti ke bawahnya Tumpal CS. Nah, jadi gapnya jauh, mereka berpikir nanti aja juga hal yang wajar. Ya kita coba berkolaborasi dengan cara yang bagaimanapun, tapi untuk mudah-mudahan kalau mendoakan juga cepat deal dengan in-health ini, dan untuk 1 tahun ke depan dibayar sama koperasi. Kira-kira itu kesepakatan kita di BP kemarin. Untuk tahun berikutnya kita akan mulai bekerja mencari solusi dari selesai permasalahan yang ini dulu. Kira-kira gitu. Ya. Halo. Saya kerja terus, saya bantu. Sebenarnya ini bukan buat siapa-siapa, buat semua member APG juga. Begitu pensiun kan enak bisa bayar per tahun. Cuman biasa di FI nanti turun ke pasar. Ya, itu. Termasuk saya 10 tahun lagi saya pensiun, ya nanti saya mau kayak gitu. Saya jaminan. Amin. 10 tahun masih muda saya. Baru kemarin kita dari Silangit ya. Tidur aja lah, senior tidur aja. Halo, izin bicara. Saya kan hobi terbang. Halo. Dari operasi atau olahraga itu masih bisa preminya tuh sampai 20 yang gold, kayak saya kerja dari silver. Iya, 12 kemarin kayak Richard Todd yang cerita 12
juta naiknya 20 ya udah ada udah untouchable ada. Nah ini saya coba ide bagus itu tadi kan main dengan BPJS. Iya ya. Siap, silakan. Iya kan. Awal saya masuk ilustrasinya. Dan itu tidak ada namanya bayar premi lagi tiap tahun. Pokoknya saya bayar sekian sampai umur 70. Makanya kemarin saya jarang pakai. Jadi istri saya yang kata dia diupdate, dia telepon ini mah dokter spesialis ya. Nah saya itu pernah pakai cuman waktu saya telepon balik operasi mata, glaucoma. Udah lebih nggak ada. Dan saya berusaha ngirit semua supaya yang plafon itu tidak terpakai tiap tahun. Karena saya juga tidak tahu urusan asuransi APG ini bayar premi kemana, saya nggak mau tahu gitu loh. Karena itu adalah sudah perjanjian antara APG dan pengurus asuransi ini dengan saya gitu bahwa lu udah lalu buat gini udah tanggung sampai selesai. Makanya dengan waktu ada plafon sekian tiap tahun nanti akan ini lagi kembali itu ya saya ngirit-ngirit ya pakai asuransi BPJS. Nah, terus lagi, oke, sekarang katanya sampai 70, ya kan? Oke, 70, saya selesai 70. Istri saya bagaimana? Setelah 1 tahun ke depan, kalau ini bicara soal 1 tahun ke depan, ya kan? Apakah kami harus top up lagi? Karena itu tidak masuk dalam klausul waktu perjanjian dengan saya. Dan selama ini juga saya hanya megang kartu doang, tidak ada polis. Ya, tidak ada yang lain, hanya kartu. Itu pun juga nanya-nanya, ini kartu saya masih enggak. Nah, itu aja. Terus kaget, oh masih bisa dipakai. Nah, masih bisa dipakai, baru saya pakai. Gitu loh. Nah, ini yang saya juga heran gitu loh. Pengelolaannya itu kayaknya enggak termanage. Gitu. Saya nggak ngerti. Tadi dibilang tidak ada niat jahat. Oke, kita percaya tidak ada niat jahat karena kita sama-sama satu profesi, ya kan? Tapi ya mbok banyak diskusi lah, tanya maaf anggota lah yang tahu soal asuransi. Jadi jangan tuh hanya diem aja, giliran bentrok kayak begini, baru nemuin yang lain, baru bagaimana kita. Terus nanti akan dihubungi satu persatu selama 1 tahun. Berarti kita yang sudah bukan anggota ini lagi, asuransi kesehatan. Padahal perjanjian dengan saya ada sampai 75 gitu. Nah, terus kalau misalnya tidak ini, setelah 70, umur saya 70, terus nggak bisa jadi ini lagi dong. Jadi, ya istilahnya perjanjian itu hanya lip sync aja, gitu. Manis di bibir aja, gitu. Untuk mencari, ya bukan apa ya, mencari nasabah. Ya nggak bilang nasabah, mencari konsumen. Asuransi ya. Nah itu. Jadi ya saya nggak ngerti 1 tahunnya ini. Yang jelas saya kan bertanyakan untuk rekan-rekan yang anggota itu bagaimana kelanjutannya sebenarnya. Apakah harus top up atau apa? Itu kayaknya udah nggak mungkin gitu kan. Perjanjiannya adalah selesai sampai selesai gitu. Ya, tapi ya tentu ada yang lain gitu. Tapi yang saya akan pertanyakan adalah mengenai anggota yang umurnya belum sampai 70. Ya, termasuk istri saya, termasuk rekan-rekan yang lain yang umurnya belum 70. Nah itu, yang jelas ya saya pribadi sih tak setuju ya kalau misalnya mereka top up lagi. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Izin bicara. Izinnya saya kan belum tahu. Lupa pertanyaannya. Di perjanjiannya Kapten pegang ada tulisan ini. Semua peserta hanya dikasih kartu. Tidak pernah tanda tangan. Ada harusnya tanda tangan. Pokoknya masuk rumah sakit, kasih kartu aja. Nah itu tuh anak Izin bicara. Halo. Itu sama aku kemarin. Ya, istri masuk rumah sakit. Pas masuk rumah sakit kasih kartu. Anakku itu harus dokter sih dong. Halo.
Halo, 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 halo. Ya, ya. Ini kita coba benahin. Ya, permisi, maaf. Nama saya Telda. Saya istri dari Welem Tendeng. Pertama-tama saya ingin sangat-sangat bersyukur bahwa selama ini Welem sudah sempat menggunakan asuransi ini dengan baik. Cuman setelah saya mendengar berbagai masukan dan keberatan dari anggota, saya sendiri pernah bekerja di Allianz. Jadi mungkin literasi saya mengenai asuransi agak sedikit lebih daripada kami anggota lainnya ya. Saya mengertinya asuransi itu memang sangat naik turun ya. Ekonomi kita ketika pertama kali masuk menjadi anggota asuransi ini itu sangat bagus. Ya, bunga kita ukurnya dari bunga deposito pada waktu itu sangat tinggi dibandingkan dengan sekarang itu sangat rendah. Jadi kita bisa membandingkan juga asuransi demikian. Berikut ditambah lagi dengan biaya-biaya pengobatan dan dokter. Itu sangat tinggi. Nah, ini memang sangat memberatkan asuransi. Satu. Kedua, kita sebagai anggota di sini berhubungannya dengan koperasi, bukan dengan asuransi langsung. Jadi ketika kita mau bilang, oh saya ngotot, pokoknya waktu awal saya mulai 75 tahun, sekarang kok saya diturunkan 70 tahun. Nggak bisa kita langsung begitu karena APG bukan asuransi. APG adalah orang ketiga, orang yang menghubung kita antara kita dengan asuransi. Dan setelah saya mendengarkan keterangan dari bapak-bapak dari APG, saya merasa memang niat baik, usaha baik untuk APG memberikan kami anggota yang terbaik. Itu saya juga lihat usahanya juga cukup bagus. Tetapi kendalanya memang ekonomi secara global itu tidak memungkinkan kita untuk menuntut status kita seperti perjanjian semula. Jadi sampai di mana usaha APG nantinya berhasil untuk mendapatkan terbaik, saya lihat usaha dari APG sudah bagus. Harapan dari kami pun semua, karena saya merasa juga ketika Welem menggunakan asuransi ini sudah sangat-sangat bagus. Kami sangat appreciate hal itu dan tentunya kami berharap untuk tetap bisa berlanjut. Sebab apalah arti uang yang dikembalikan itu nanti kita udah nggak akan mungkin bisa membeli insurance lainnya. Insurance hari ini sudah 100-an juta lebih untuk per bulan. Asuransi yang dengan kurang lebih fasilitas yang kita dapat sekarang ini mungkin per bulannya kita usia segini bisa membayar sekitar 90-an juta per orang. Jadi kalau kita bisa goal per tahun itu sudah sangat bersyukur. Terima kasih. Izin bicara. Oh, izin bicara. Silakan. Iya. Perlu saya luruskan ya. Bukan 75. Perjanjian awal tuh 70. Saya karena hadir di situ waktu sosialisasi, cuma saya dengar dari Wawan sendiri, kalau kita bisa usahakan 75, kenapa tidak? Tapi awalnya memang 70. Supaya clear semuanya. Kemudian berfluktuasi dia. Sempat 75, 73, 72. Tapi awalnya 70. Lalu tadi pertanyaan saya yang 3 itu belum terjawab ya? Atau nggak kedengaran ya? Atau nanti di saat kesimpulan atau putusan? Oke, terima kasih. Terima kasih, Kapten Baryandi. Nggak ada yang mau menjelaskan, memastikan bahwa waktu dia masuk itu 70. Terus awalnya
ke 75. Sebenarnya pada saat awal dari zaman Kapten Kinan ya, Kinan yang jadi pengurus, sebenarnya itu di 75, terus turun ke 70, naik lagi ke 75, turun lagi ke 72. Pada saat kita mau top up dari 75 ke 80, pada saat itu kan belum pada pensiun nih senior kita dan yang ada upper age jadi 65, sehingga nilai asuransi yang disimpan sama itu cukup positif lah ibaratnya. Kita ngeklaim hampir nggak ada. Nah, sehingga dengan hampir zero claim itu kita minta ke 80 ngejar, hampir disetujui tapi ternyata keadaan berubah diturunin jadi ke 70. Ya, gitu. Kira-kira gitu, awal-awalnya kayak gitu. Mohon izin. Siap. Kalau boleh bertanya, kira-kira lahirnya jam kesini dari apa sih? Awal cerita Lahirnya dari apa? Sampai jam kesini lahir kenapa gitu? Gimana ya? Mungkin Kapten Ada yang tahu nggak? Jeffrey lebih tahu. Jadi kalau saya boleh, seingat saya, kalau saya boleh sedikit memberi gambaran bahwa kebetulan saya juga duduk di tim perunding PKB. Waktu itu ada niatan perusahaan untuk mengembalikan jaminan kesehatan pensiun. Artinya perusahaan tidak ingin mengelola lagi, jadi disuruh self-manage. Cuman waktu itu kita di BP juga rapat berbicara, ini jangan sampai ketika dikembalikan, orang mikir dapat duit, padahal orang lupa ini duit masa depan. Sehingga orang mikirnya, oh ada uang tambahan nih gitu. Maka terpikirkanlah bagaimana kalau kita menggalang nanti orang-orang pensiun ini agar terjamin tetap kesehatan pensiunnya. Lalu lahirlah pemikiran untuk dibuatkan semacam askes. Tapi bukan BPAPG yang mengelola. Waktu itu karena pemikirannya, ini kan ada koperasi, mungkin lebih baik koperasi yang mengelola gitu. Dia tahu kan. Dari situlah, Ya, betul. makanya lahirlah Jamkes. Waktu itu ketua koperasinya Kapten Kinan. Ya. Bahkan APG juga menyetorkan sedikit dana sebagai dana inisial agar bisa memenuhi persyaratan yang diajukan. Tapi kita sadar setelah konsultasi ke Yankesga, saya ingat waktu itu kita konsultasi kita Pak Bambang dari Yankesga dan Dr. Nurina. Dihitung-hitung. Lalu Dr. Nurina bertanya sama Pak Bambang itu bertanya, Bapak-bapak ini maunya gimana? Begini Pak, kita mau tetap jaminan kesehatan pensiun kita sama selevel dengan waktu kita masih aktif. Pak Bambang waktu itu bilang, wah kalau begitu menurut hitungan Yankesga waktu itu kira-kira satu orang peserta itu kenanya 400 juta. Padahal kita lupa bahwa jaminan kesehatan pensiun bukan satu orang, berdua sama anggota keluarga. Nah, akhirnya lahirlah Jamkes ini. Lalu kita cari informasi, BPAPG waktu mencari informasi gimana sih caranya. Akhirnya dapatlah kita konsultan askes yang khusus managed care. Jadi harus diingat bahwa askes itu terdiri dari dua unsur. Satu unsur managed care, satu unsur healthcare.
Nah, sedangkan yang Kesga itu menjalankan 2 unsur itu sekaligus. Nah, yang Askes Koperasi ini tidak dijalankan oleh 2 unsur sekaligus. Manajer ini dikasih ke perusahaan asuransi, healthcare ini perusahaan asuransi yang menentukan rumah sakit nih dengan produk yang bisa kita beli. Nah, waktu itu dihitung-hitung persyaratan waktu itu seingat saya peserta harus 100 orang dengan harga awal kira-kira 66 juta. Nah, waktu itu untuk memenuhi persyaratan waktu itu APG sempat nalangin agar tercapai untuk bisa menjalankan itu. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih yang jadi perundingan antara BPAPGG dengan konsultan kesehatan itu? Kita bilang mau kita seperti ini ditanggung sampai begini-begini. Pokoknya cashless. Ada orang sakit daripada panik, bingung kiri kanan, naik ambulans atau naik apa ke rumah sakit. Silat, ini saya punya kartu ini, tolong ini ditangani. Pokoknya begitu. Karena pemikiran kita waktu itu adalah life saving, bukan hanya diobati, enggak. Ketika seseorang menderita lantas keluarganya panik, bingung. Lalu artinya nggak siap, bagaimana kita bisa mengatasi itu. Makanya waktu itu kita minta semuanya pokoknya kelas 1 cashless. Waktu itu konsultan kita juga bilang, oh nggak ada yang begitu. Nanti kita upayakan tailor-made istilahnya, tailor-made. Lalu saya juga usulan, nggak bisa. Kalau nyetor uang sekarang harusnya covernya juga mulai dari setoran uang masuk. Jangan sampai umur 70 dulu baru di cover, enggak. Rugi dong, udah bayar sekarang, masa covernya nanti jatuh usia pensiun dulu. Akhirnya enggak, waktu itu konsultan bilang enggak ada itu perusahaan yang mau begitu. Lalu saya tambah juga, kalau bisa juga sekalian rawat jalan. Jangan rawat inap aja, rawat jalan. Ntar habis rawat inap kontrol enggak ditanggung, sama juga. Pokoknya waktu itu pemikirannya adalah demi kebaikan semua. Kita bisa pakai, kita dengan tenang bisa mengatasi kalau anggota keluarga kita ada yang sakit tanpa harus panik. Karena seperti yang kita ketahui, waktu kita jadi pegawai aktif aja, harus ada anggota yang mondar-mandir. Surat rujukanlah ke poliklinik ini. Mondar-mandir. Minta ke rumah sakit ini nggak bisa karena nggak ada kerjasama. Dan kita mintanya, karena kita mobilitas kita tinggi, ngeron di luar-luar, kita pokoknya mintanya bisa mengcover seluruh Indonesia. Sayangnya internasional belum bisa waktu itu. Maka lahirlah. Bahkan Askes Koperasi ini adalah mungkin yang pertama di Indonesia yang mengcover semua rawat jalan, rawat inap di seluruh Indonesia dengan cashless. Jadi kira-kira gitu awalnya. Nah, bahwa akhirnya diputuskan bahwa ini yang menangani lebih baik koperasi, yaitu itu mengalir begitu aja. Karena nggak mungkin lah BPAPG ngurusin asuransi Askes. Terima kasih ya. Ya, itu sepanjang yang saya tahu. Correct me if I'm wrong. Cocok, ingatannya masih bagus, sehat terus.
Ada yang mau berkomentar, bertanya, atau raise up hal-hal yang concerning yang lain? Sedikit tambahan. Ya. Kita menemukan konsultan kesehatan kita kebetulan orang konsultan itu tetangga dari teman kita juga, bertempat tinggal di komplek yang sama teman kita, sehingga sebenarnya konsultan kesehatan itu kita nggak bayar, gratis. Siapa itu? Pak Hedi, seingat saya namanya Pak Hedi. Nah, Pak Hedi ini rekanannya Bu Sinta. Oke. Kalau masih ada lagi, kalau nggak ada, sebentar kita tunggu. Sudah? Nanti kita informasikan. Nanti kalau teman-teman para peserta ingin menghubungi, ingin bertanya saya atau mau marah-marah lagi, bisa sama saya aja. Kalau mencari solusi sama PAPG. Ya. Izin dikit boleh? Kalau menurut saya bagus tuh. Apa tadi Mandiri Silver nggak apa-apa kalau emang akhirnya harus kenyataannya kita terima itu. Cuman saya mengusulkan begini. Kita tunggu aja tanggal 9 kira-kira Mandiri Silver produknya apa, memenuhi budget kita nggak, lalu memenuhi target service level kita nggak, kan gitu. Nggak apa-apa lah turun-turun dikit, yang penting kita bisa selamat dari ini. Karena kan kita nggak tahu orang sakit besok. Saya merasakan sendiri soalnya ketika saya ini kan kena stroke ringan. Lalu ketika saya harus berurusan dengan BPJS, waduh, repot. Orang lagi susah jalan, suruh mondar-mandir ke BPJS, ke sini, ke situ. Tapi waktu penanganan pertama, bersyukur dan puji Tuhan saya lolos dari ancaman-ancaman berikutnya karena dari kartu Askes, Jamkes, Koperasi juga yang membantu. Walaupun itu pun saya juga kena overcharge juga. Oke. Untuk kasus-kasus berat. Untuk kasus-kasus berat. Oh, ini kalau kawannya dari Jogja, mungkin dari Jogja ada yang ini berdasarkan pengalaman sih. Inheritnya jadi. Untuk kasus-kasus berat ada juga yang tidak di cover oleh Pertalite. Ya, Kapten Danjo, ya. Ayam lengkap. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Saya cuma ingin memastikan, kebetulan saya juga ikut asuransi ini di umur waktu itu saya 30-an, jadi memang di awal-awal ini saya jadi ikut. Memang awal perjanjiannya sampai usia 70 ya, Kep ya. Kebetulan usia ke-70 ini insya Allah kalau usia saya panjang sampai 70 masih kurang lebih 15 tahun lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi juga saya dengar penjelasan bahwa kita akan dibantu oleh APG sampai 1 tahun ke depan ya. Jadi tahun ke nextnya setelah after 1 tahun itu kita masih harus mencari-cari jalan keluar buat menuntaskan masalah ini. Cuma yang saya ingin pastikan aja bahwa apakah benar kalau saya tadi melihat rangkuman penjelasan dari Kapten Pahlawan bahwa apakah benar uang yang kita investasikan itu saat itu memang benar-benar sudah habis atau tidak cukup lagi untuk kita bayar premi asuransi ke perusahaan asuransi tersebut. Itu aja sih. Jadi sudah habis, tidak cukup lagi situ. Jadi saya takutnya nih karena dulu perjanjian 70, tahun depan itu usia saya yang ke 56, saya harus ini sendiri berarti harus bayar lagi sendiri. Jadi uang yang saya terus terang kartu ini selama saya
kerja dari Garuda belum pernah saya pakai karena saya selalu mengandalkan kartu Inhale. Jadi takutnya saya bayar besar di awal, ya nothing aja kan belum Iya, ini. karena saya juga begitu, Cap. Karena saya berpikirnya kan, Terima kasih. saya join umur 30, gitu. Jadi saya ada 40 tahun ke depan gitu kan berpikirnya, dengan join di awal itu di umur itu sudah begitu. Nah sekarang berarti kalau saya sisa 25 tahun lagi gimana nih gitu. So saya ada di situ juga. Iya, saya ada di situ pada juga. prinsipnya Ada beberapa teman-teman yang ada di situ gitu. Uangnya sudah di awal nggak pernah dipakai, saya sama sekali nggak pernah pakai juga, sama. Ya, pakai Masnal doang. Gitu. Tapi gini, pada prinsipnya nggak ada yang mau sakit di kemudian hari kan. Makanya asuransi kesehatan itu diperlukan sebagai Makanya kemarin dananya dipakai buat bayar-bayar premi, terus berharapnya si investasi tersebut kan bisa tercapai nih gitu kan. Nah makanya sudah bertahun-tahun nih kalau kita nggak melakukan sesuatu yang lain, ada penambahan atau penambahan peserta gitu ya, itu nanti lama-lama uangnya akan habis nih gitu. Sebenarnya iya gitu. Bukan sesuatu yang lucu ya, tapi kita concern gitu. Maksudnya saya bukan orang luar nih, saya sama kan gitu, dan saya ngurusin ini gitu. Jadi kalau dikatakan akan nambah, nggak mungkin nggak nambah sih, nggak mungkin nggak, nanti kita akan bayar per tahun itu nggak akan mungkin gitu. Jadi kalau kita 12 tahun pertama ini, kalau dinyatakan oke, 12 tahun deh, sebelum COVID deh gitu, 8-9 tahun pertama berhasil nih, 10 tahun pertama gitu, ini berhasil nih gitu. Tapi next-nya ini ketatih-tatih gitu kan gitu. Walaupun saya waktu itu berpikir kayak ini uang bakal habis di 2027, 2028 waktu itu. Tapi itu lebih cepat dari itu ternyata gitu, karena preminya nambah lagi gitu, dan investasinya nggak bergerak dengan bagus gitu. Jadi lebih cepat aja gitu jadinya. Tapi saya di situ sama Keplan juga. Kita sama-sama gitu. Jadi kalau menurut saya bagaimana kalau kita consider itu yang dilakukan Presiden APG, bahwa coba kita pelajari aja, kita tunggu aja jawaban dari Mandiri Silver. Barangkali kita nggak memerlukan tambahan biaya dengan standar yang turun-turun dikit, nggak apa-apa. Menyesal dan memohon ampun, saya masih mengatakan itu juga kan. Gitu. Jadi dengan demikian saya harus mengucapkan terima kasih atas ada lagi ya? Kapten PJ baru datang nih. Oke, bicara lah. Ya, tadi ada di sini. Mohon maaf saya terlambat datangnya. Tadi saya mengikuti Zoom tapi suaranya nggak jelas, mungkin pendengaran saya yang sudah berkurang barangkali ya. Nyupir sih tadi kelihatan. Hati-hati kalau lagi saya hanya mau bertanya, ini way out-nya apa gitu loh. Next apa yang akan dilakukan oleh koperasi? Jalan keluarnya bagaimana gitu. Yang penting jangan sampai membebani kita sebagai yang sudah membayarkan. Iya. Hanya itu pertanyaan saya. Yang lagi diusahakan ini, yang lagi diusahakan ini adalah kerjasama dengan Mandiri Inhale, Cap. Gitu, dengan mungkin benefitnya yang turun. Gitu. Jadi ya kita berdoa itu bisa berhasil. Gitu. Kalau itu tidak berhasil, mungkin bukan option lanjutannya itu adalah karena kita mencari ke yang lain juga nggak bisa, nggak ada yang mau. Itu. Pakai ini. Tapi numpang tanya. Gitu. Nah, tapi kalau nggak berhasil, makanya saya bilang, apakah bagi para peserta yang masih ada dananya di dalam data itu, ya itu kita balikan aja gitu. Jadi kita surrender bisa gitu. Itu iya. Nah, jumlahnya berapa kan akhirnya bisa, kita mesti menghitung tergantung harga jual rumah saya. Itu katanya sih. Ini bercanda, harusnya nggak lucu sih. Lucu, Bang, lucu.
Yang saya rasakan kemarin semenjak harus saya merasa insecure, jadi saya harus betul-betul menjaga. Ya baru saja insecure ya, apalagi nggak ada ya. Iya. Cuman Siap, begini, ya. Wan. Tapi Kalau boleh tanya, Wan. saya paham itu kok. Saya sudah berbulan-bulan mendapati beban itu gitu. Jadi teman-teman juga satu-satu menghubungi saya, privately juga saya jelaskan begitu. Saya jelaskan apa adanya. Ini ngomongin transparansi, saya jelaskan apa adanya. Dari dulu juga saya selalu jelaskan. Tapi gini, Wan, kalau boleh tanya, dari dana yang tersita kira-kira punya nggak posisi tawar yang baik gitu? Kalau misalnya mengacu pada Mandiri InHealth yang silver tadi. Kalau Mandiri InHealth silver udah menawarkan satu, tapi pada akhirnya dana tersisa tidak punya kekuatan keluar bayar yang juga. win-win antara koperasi dan peserta. Iya. Ya begitu, jangan ya kita memahami kondisinya koperasi seperti apa, tapi koperasi juga harus memahami kondisi kami yang sudah dijanjikan gitu. Dan saya tanda tangan itu sampai usia 75. Yang pertama kali tanda tangan itu masih ada di rumah filenya. Terima kasih. Iya. Tadi Kapten Jeffrey tadi mau ngomong apa, Cap? Kira-kira kalau misalnya si Mandiri InHealth Silver itu menawarkan satu produk, pertanyaan gue cuma satu, dana tersisa masih punya kekuatan bayar nggak gitu ya? Kalau dana tersisanya nggak ada ya repot juga. Akhirnya lagi-lagi badan pengurus harus mati-matian nego sampai dapat kan gitu. Ini asumsi kalau nah berarti potensi untuk ikut Mandiri InHealth Silver juga masih dalam bayang-bayang juga dong. Iya betul. Ya kita doain aja semoga upayanya Presiden Apalagi untuk membujuk Mandiri InHealth Silver dijawab sehingga kita bisa keluar dari kesulitan ini. Mengingat kita nggak tahu kapan kita sakit, ya kan? Iya. Oke, rekan-rekan. Kalau gue sih usulnya cuma satu, kalau bisa di cover. Kalau konteksnya ada life saving harus bisa ada cover itu. Iya. Jangan sampai datang ke rumah sakit bukannya sembuh malah makin sakit lagi. Yes. Teman-teman ada yang mau bicara? Pak, belakang. Kapten. Pak. Kenapa? Kapten 79, 82. Oke, sudah cukup sampai di sini. Kalau gitu terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ada mau komentar apa lagi, Kapten Jeffrey? Enggak.
Jadi kesimpulannya belum finish ya. Iya, Gap. Mbak, recordingnya tahun mati. Terima kasih buat semuanya yang hadir, badan pengurus,